Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ringan aja ya, soal mesin panas. Jadi cukup banyak ya orang yang ngomong mesin panas, kaki panas gitu ya. Nah, ini ngomongnya bukan cuma di motor lagi, bukan cuma di motor bebek, tapi juga di motor matic. Jadi tadi barusan ada yang ngomong ya, rekomendasi pakai pompa oli racing aja mas. Kalau pakai pompa oli racing, oli itu jadi bisa lebih tahan, bisa lebih awet. Oli Shell HX7 atau apa gitu, yang asalnya cuma bisa seminggu atau berapa gitu, bisa jadi tahan sebulan. Ya, penulis juga nggak tahu apakah seminggu jadi sebulan itu ada perubahan lain atau enggak ya. Tapi satu hal yang menarik adalah ketika dia mengeluh mesin panas ketika olinya cuma tahan seminggu ya, dia merasakan mesin kasar dan panas. Panasnya ini sampai ke kaki, padahal motornya NMAX. Motor NMAX panasnya sampai ke kaki, sampai kerasa gitu ya. Nah, ini bikin penulis bingung. Kok bisa kerasa gitu loh. Dia ngomongnya waktu macet-macetan. Nah, penulis pun ya rasanya ya cukup sering ya kena macet sampai ya harus jalan pelan-pelan sekali. Mesin nyala terusan sampai setengah jam karena macet juga pernah. Tapi kok ya selama ini penulis nggak pernah yo ngerasakan mesin panas. Kalau di NMAX itu kan di bagian kaki itu ada bagian plastik yang tengah itu, plastik tengah itu. Kalau kaki diinjakkan itu pasti kena plastik gitu. Kalau nginjak nggak kena plastik itu malah gak enak. Jadi bagian mata kaki itu pasti kena plastik. Sebagian dari betis itu juga kena. Jadi kalau penulis berkendara juga ya biasanya bagian itu nempel. Jadi antara yang depan juga yang belakang. Nah, selama ini ya penulis kok nggak pernah ya merasakan namanya panas seperti itu. Kalau penulis nyobanya ya banyak kan olinya ya. Penulis sudah nyoba sangat banyak oli kan. Bo saya wis piro, tapi kan wis banyak sekali ya oli yang penulis coba, dan dari semua itu kok kau no ya yang kerasa panas gitu ya. Yang salah motor penulis opo nih gitu loh. Apa yang bikin penulis itu nggak bisa merasakan panasnya mesin? Padahal yang oli mesin yang jelas-jelas perut ya pernah ngerasakan, yang jelas-jelas bikin suara mesin asak-asak ya pernah merasakan. Tapi ya nggak ada namanya mesin panas itu. Jadi ketika bro-bro yang lain itu ngomong, oh gak enak oli ini bikin mesinnya panas, lebih enak oli ini karena jadi bikin mesin dingin, penulis sama sekali nggak bisa nggak bisa merasakan itu. Yang namanya knalpot panas ya juga nggak bisa ngerasakan ya. Kalau knalpot sih ya penulis termasuk agak cuek karena soal knalpot itu nggak cuma dari hambatan olinya saja ya, bukan dari karena gesekan saja knalpot itu jadi panas. Knalpot itu bisa jadi panas kalau misalnya kompresi makin tinggi, misalnya tenaga itu meningkat.
Misalnya pengapian itu jadi mundur, misalnya kalau oktan bensinnya kurang, misalnya kalau udaranya terlalu banyak. Nggak cuma NMAX saja ya, di motor matic yang lain juga penulis nggak merasakan. Ya, motor matic yang penulis pakai sehari-hari juga nggak banyak ya. Jadi misalnya Suzuki Spin, Honda Beat, sama terakhir Suzuki Next 2. Nah, penulis di motor-motor itu juga nggak bisa ya merasakan panas ya. Dulu saat Honda Beat masih baru, yo gak iso ngrasakno panas. Motor penulis matic yang ada bagian bodinya yang kena deket dengan mesin ya rasanya cuma NMAX ini ya. Karena ketika penulis mengendarai Suzuki Spin, Next 2 atau Honda Beat, kaki itu lebih mepet ke depan daripada ke belakang. Jadi kaki itu nggak nempel bagian yang kena dekat dengan mesinnya. Beda dari NMAX ini yang ya posisi kaki kalau penulis berkendara selalu nempel. Jadi kalau penulis berkendara kan nggak selonjor ya. Ini NMAX yang spidone biru. Karena nggak selonjor ya injek deck. Nah, saat injek deck ini kena plastik dan yo plastiknya adem ya. Ya penulis jadi penasaran ya, kira-kira bro yang lain yang naik motor matic manapun lah, apakah bisa ya ngerasakan mesin, panas mesin. Jadi berkendara misalnya setengah jam, 1 jam, apa bisa merasakan panas mesin? Ada sih persamaan motor penulis semua ya. Jadi semua motor penulis itu ada sih modifikasi yang penulis lakukan. Tapi modifikasi ini cuma pro kapasitor. Pro kapasitor itu cuma merubah sifat bensin. Merubahnya adalah dengan membuat bensin itu lebih mudah terbakar. Efeknya kalau apa jenenge yang penulis nyoba motor karbu, motor bebek di motor bebek itu ya memang mesin jadi lebih dingin, tapi ya nggak signifikan ya, cuma sedikit lebih dingin, nggak sampai banyak. Yang namanya karbu biasanya jadi basah, jadi kayak ono aire ya. Karena pro kapasitor itu membuat bensin kalau disemprotkan jadi lebih mudah mecah ya, lebih mudah teratomisasi. Kayaknya seperti itu. Karena ya titik uapnya juga jadi turun. Jadi bensin itu lebih mudah pecah sehingga membuat ya entah throttle body, entah karbunya jadi lebih dingin suhunya. Jadi malah sampai basah ngembun gitu ya. Basah ngembun ini beberapa kali penulis temui ketika ya ngecek karbunya Suzuki Spin atau Honda Supra setelah dipakai jalan. Jadi jalan dari rumah sampai kantor jarak kira-kira 15 kilo ya. Itu sampai kantor karbunya basah. Dipegang sangat dingin sekali. Dari mesin ya cukup dingin. Kalau knalpot beda lagi. Knalpot jadi jauh lebih panas apinya. Jadi di motor Supra itu kan chrome ya knalpotnya. Warna chrome-nya yang bagian depan jadi warna biru. Jadi seperti kayak kena sembur gitu. Tapi itu asli orisinil, hasil karena udaranya terlalu panas sehingga knalpot berubah jadi warna biru. Terus modif lain ya paling silek.
Tapi ya yang penulis tahu ya, kalau pakai pro kapasitor itu jadi lebih dingin mesinnya. Wes itu tok. Oh ya, kalau soal kulannya motor penulis NMAX ini pakai anu ya, pakai air ya, tambahi air, jadi memang lebih dingin juga sih kulannya. Ya wes, setelah itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, pakai jas hujan.